Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Reza Singkawang. Oke teman-teman, melanjutkan video yang sebelumnya. Tapi Singkawang ini kan sebelumnya kemarau ya teman-teman ya. Panas banget kemarin, sampai 30-an ke atas derajat panasnya di kota Singkawang. Nah ini kita sekarang berada di Jalan Alianyang, tepatnya di sekitaran Kodim 1202 Singkawang. Nah jadi sebelumnya Singkawang itu sangat panas, hampir 24 hari lebih ya Singkawang itu tidak mendapatkan hujan. Nah sekarang dalam 3 hari ini Alhamdulillah Singkawang hujan dan cukup lebat juga ya teman-teman ya, sehingga menyejukkan dan membuat suasana menjadi sejuk, adem dan nyaman. Nah pas di momen kemerdekaan di bulan Agustus ini, Reza akan melanjutkan video-video konten sebelumnya. Kita akan melihat bagaimana warga kota Singkawang memaknai dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Nah sekarang kita melewati Singkawang Grand Mall. Nah ini di Jalan Alianyang ini teman-teman, sudah lumayan banyak juga masyarakat kota Singkawang yang menghiasi dan memasang bendera merah putih ya. Walaupun di sini banyak rumah-rumah kosong atau ruko-ruko kosong sehingga tidak adanya bendera merah putih, tetapi di sisi lain juga banyak sekali yang sudah memasang bendera merah putih. Dan di setiap kantor-kantor instansi juga banyak yang menghiasi dengan pernak-pernik momen kemerdekaan ya teman-teman ya. Nah jadi Singkawang ini memang dikenal juga sebagai kota pusaka ya. Kota pusaka ini adalah kota yang memiliki sejarah yang sudah lama. Artinya di zaman-zaman kolonial Belanda itu Singkawang udah dibangun. Memang Reza pernah menemukan foto peta kota Singkawang yang dibuat pada tahun 1887. Wow, berarti Singkawang sudah lama sekali ya teman-teman dibangun dan dibuatkan peta, berarti udah terhitung sebagai daerah yang diperhatikan. Pada masa itu diperhatikan oleh pemerintah kolonial Belanda ya teman-teman. Nah sekarang kita berada di perempatan lampu merah Alianyang Pemkot ya, Alianyang Pemkot. Nah kantor wali kota ini nanti bakal menjadi tempatnya upacara bendera 17-an yang dipusatkan di halaman Pemkot Kota Singkawang. Nah sekarang lagi persiapan, baik itu dari Paskibra, lagi latihan mempersiapkan upacara nantinya. Nah jadi di Singkawang ini sekarang menjadi jaringan kota pusaka Indonesia, yang mana Singkawang berarti termasuk kota-kota yang dibangun di masa-masa kolonial atau kota-kota zaman dulu ya. Nah video-video konten Reza sebelumnya, bahkan Reza akan mengupdatekan selalu tentang pembangunan kawasan kota pusaka kota Singkawang yang terletak di Jalan Merdeka, di sekitaran Taman Burung, Mes Daerah dan Masjid Raya. Nah di situ teman-teman sekarang direnovasi karena di situ masih banyak bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda seperti Mes Daerah. Terus di depan Mes Daerah itu ada kantor yang dulunya digunakan juga sebagai kantor pariwisata. Sekarang kalau nggak salah jadi kantornya Dinas Lingkungan Hidup dan Tanaman ya. Nah, dan Taman. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Nah sekarang kita sudah melewati Simpang Gang Nyur. Simpang Gang Nyur juga sini banyak sekali antusias masyarakat
Kota Singkawang memasang umbul-umbul dan segala macam untuk memeriahkan dan menyemaraki HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun, sehingga lebih terasa ya. Karena Singkawang ini kan memang terkenal dengan kota event, kota yang banyak menyelenggarakan berbagai macam event-event yang keren-keren, yang tentunya di setiap perayaan Singkawang selalu diselenggarakan event-event yang sangat meriah kalau pada saat musim perayaan. Nah, jadi otomatis teman-teman bisa lihat Singkawang, kota Amoy, kota toleransi, kota pusaka ya, kota wisata, termasuk dalam eventnya Hari Kemerdekaan, masyarakatnya juga meriah. Nah, masyarakatnya juga sangat meriah menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ini. Tidak kalah meriah lah dengan event-event yang biasa diselenggarakan di kota Singkawang, yang spektakuler, yang wow lah pokoknya ya, sampai diberitakan secara nasional, internasional ya, sampai mendatangkan wisatawan mancanegara. Nah, teman-teman juga bisa lihatlah seperti apa kemeriahan 17-an di Singkawang, seperti apa kemeriahannya dengan kemeriahan event-event dalam perayaan. Nah, sekarang kita melewati CP Arli, melewati Jalan Alianyang masih, hingga nanti kita sampai ke ujung ya teman-teman ya. Teman-teman jangan dilewatkan, jangan di skip nontonnya, dan tentunya jangan lupa didukung terus channel YouTube Reja Singkawang dengan cara di subscribe dan berikan like ya, atau disukai. Jangan lupa di like atau disukai, dan juga jangan lupa diberikan komentar yang positif biar Reja semangat lagi membikinkan konten-konten terbaik tentang Singkawang. Selain itu silakan di share atau dibagikan jika teman-teman, entah tetangganya, temannya, ada warga kota Singkawang yang udah lama tidak pulang ke kota Singkawang. Nah, mungkin rindu. Nah, di channel YouTube Reja Singkawang ini selalu updatekan tentang Singkawang. Nah, jadi channel YouTube Reja Singkawang ini, Reja memang temanya selalu mengupdatekan tentang Singkawang. Sebab di Singkawang, warga kota Singkawang itu banyak sekali masyarakatnya yang kerja di luar Singkawang, bahkan yang sudah lama tidak pulang tidak pulang ke Singkawang, atau mungkin sudah menetap di suatu daerah tapi dulunya lahir di Singkawang, atau mungkin dulunya pernah tugas di Singkawang, pernah kerja di Singkawang, bahkan ya pernah meninggalkan berbagai macam kenangan di Singkawang. Mungkin ada rasa rindu, rasa saluk bahasa Singkawangnya ya, rindu, saluk, terus pengen tahu nih bagaimana sih keadaan Singkawang saat ini gitu kan. Karena sudah lama tidak tahu dengan Singkawang, sudah lama tidak ke Singkawang, bahkan mungkin sudah lama meninggalkan Singkawang, pengen tahu dengan keadaan Singkawang. Nah, di channel YouTube Reja Singkawang ini banyak sekali info-info menarik tentang Singkawang yang pastinya bakal teman-teman dapatkan. Nah, makanya teman-teman jangan lupa di subscribe, jangan lupa didukung terus channel YouTube Reja Singkawang. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube Reja Singkawang, tentunya Reja doakan semoga sukses, sehat, bahagia, dan selalu diberikan limpahan rahmat dan rezeki. Amin ya robbal alamin. Nah, barusan kita berhenti di depan Pondok Pesantren Nusuluddin. Nah, Pondok Pesantren Nusuluddin juga ini banyak sekali alumni-alumninya yang sekarang sudah lama tidak ke Singkawang ya. Karena Pondok Pesantren Nusuluddin ini juga merupakan sekolah yang cukup lama berdiri di kota Singkawang, bahkan sudah melahirkan generasi-generasi terbaik Kalimantan Barat pada umumnya. Karena dulunya pondok pesantren ini murid-muridnya, santriwan dan santriwatinya berasal dari seluruh Kalimantan Barat, termasuk dari Sambas, Bengkayang, Mempawah, bahkan dari Pontianak, dari mana-mana ya. Nah, sekarang kita berada di persimpangan Jalan Bambang Ismoyo, Jalan Alianyang. Nah,
Jalan Bambang Ismoyo ini memiliki sejarah ya. Yang namanya Bambang Ismoyo ini merupakan tokoh sejarah yang ada di Kalimantan Barat, khususnya daerah Bengkayang atau daerah Singkawang. Karena Bambang Ismoyo ini merupakan pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia yang gugur di Bukit Temenuk. Bukit Temenuk itu terletak di kumpulan bukit-bukit yang ada di Gunung Pandering, Bengkayang. Jadi sedikit aja cerita sejarahnya Bambang Ismoyo itu. Dulunya beliau ini asal usulnya memang tidak begitu detail, tidak begitu jelas, apalagi zaman dulu pejuang itu rata-rata kan menyamarkan diri ya, ada yang mengubah namanya segala macam. Tapi menurut cerita beberapa sumber yang Reja dapatkan, Bambang Ismoyo ini merupakan tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari tanah Jawa, yang dikirim untuk membantu para pejuang kemerdekaan di daerah Sing Bebas atau Singkawang Bengkayang Sambas untuk melawan penjajah Belanda. Pada saat itu beliau datang, pangkatnya kalau nggak salah kapten, berasal dari TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat, berasal dari Jawa, mungkin dari Siliwangi ya. Setelah itu beliau ini ikut bertempur mempertahankan kota Bengkayang, karena kota Bengkayang sempat diduduki pasukan pejuang selama 12 jam pada tahun 1946. Akhirnya direbut kembali oleh pasukan Belanda dari Singkawang, dari Pontianak, dan dari beberapa daerah. Dan pas kebetulan Bambang Ismoyo mempertahankan posisi kota Bengkayang dari arah Singkawang di Bukit Pandering. Begitu Bambang Ismoyo mau melihat anak buahnya atau pasukannya di Bukit Pandering, karena di Bukit Pandering itu ada benteng. Sampai sekarang bentengnya masih ada. Sampai di sana Bambang Ismoyo bertemu dengan rombongan pasukan Belanda yang akan masuk ke kota Bengkayang, sehingga terjadinya pertempuran dan Bambang Ismoyo gugur. Setelah gugur, Bambang Ismoyo dibawa ke Singkawang dan dikelilingkan di kota Singkawang, memperlihatkan kepada masyarakat kota Singkawang bahwa maksud dari Belanda itu supaya warga kota Singkawang itu takut dan tidak melakukan pemberontakan. Setelah itu jasad dan jenazahnya Bambang Ismoyo itu diletakkan di Masjid At-Taqwa di Sekip Lama. Nah, selanjutnya Bambang Ismoyo dimakamkan oleh warga di belakang Masjid At-Taqwa Sekip Lama tersebut. Nah, seperti itulah sejarah yang pernah Reja dapat info tentang Bambang Ismoyo. Sehingga nama beliau diabadikan menjadi sebuah jalan di kota Singkawang, tepatnya di Kelurahan Jawa ini yang sekarang kita lewati. Inilah dia namanya Jalan Bambang Ismoyo. Nah, teman-teman, suasana semakin ramai karena ini sore hari Reja ngambilnya sekitar jam 3 jam 4 gitu. Nah, teman-teman bisa lihat suasana kota Singkawang. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya, teman-teman. Yang penting tongkrongin terus channel YouTube Reja Singkawang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Reja akan tunggu teman-teman di konten-konten menarik, fakta-fakta menarik kota Singkawang.